Sore itu, Tommy datang menjemput pacarnya yang bernama Noni. Sore itu, Noni meminta Tommy untuk mengantar dia ke rumah neneknya yang ada di luar kota karena ada acara keluarga. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Tommy pun datang, dan Noni pun segera berangkat menuju rumah neneknya dibonceng oleh Tommy. Perjalanan yang lumayan jauh ini mereka lewati sambil mengobrol dan berbincang di sepanjang jalan. Sehingga tidak terasa mereka sudah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1,5 jam. Mereka akhirnya sampai di kediaman neneknya Noni. Karena waktu itu sudah adzan maghrib, Tommy tidak mengikuti Noni yang terlebih dahulu masuk ke dalam rumah. Dia memilih ke masjid dahulu untuk sholat maghrib berjamaah, dan baru nanti kembali setelah sholat isya. Di masjid ketika menunggu adzan isya, Tommy mengobrol bersama seorang bapak-bapak yang setelah dia berkenalan namanya Pak Bambang. Tommy mendekati Pak Bambang dan mengajaknya ngobrol karena melihat orang itu memperhatikan motor yang dia gunakan dari pelataran masjid. "Ini motor antik ya, Dek?" Pak Bambang bertanya. "Iya, Pak. Ini memang motor antik punya ayah saya waktu masih muda," jawab Tommy. "Saya suka dengan motor antik begini, apalagi terawat. Bikin saya iri saja," ujar Pak Bambang. "Kenapa iri, Pak?" tanya Tommy. "Karena saya juga punya motor antik, Dek. Tapi sudah lebih dari 3 tahun tidak terawat dan cuma ditaruh di dalam gudang," jawab Pak Bambang. "Wah, sayang tuh, Pak. Apa motornya rusak sehingga ditelantarkan?" tanya Tommy. "Enggak juga sih, Dek. Dulu sebelum saya tinggalkan, motor itu masih bagus dan mulus. Tetapi sekarang sudah tidak ada yang memperhatikannya," ujar Pak Bambang. "Memangnya kenapa enggak dirawat lagi, Pak? Kan sayang. Apalagi kalau motornya tidak ada masalah sama sekali," ucap Tommy. Pak Bambang terdiam beberapa saat dan berkata, "Karena saya ada urusan penting, sehingga saya tidak sempat merawatnya lagi. Urusan ini menjadikan saya tidak bisa selalu pulang ke rumah, dan cuma di saat tertentu saja saya bisa pulang tanpa sempat merawatnya." "Ade bukan orang sini ya?" lanjut Pak Bambang. "Iya, Pak. Saya dari kota. Saya datang ke sini mengantar teman yang ada acara keluarga," kata Tommy. "Oh, acara apa ya, Dek? Dan di mana?" "Kali saja saya kenal," kata Pak Bambang. "Teman saya namanya Noni, Pak. Tadi saya antar ke rumah neneknya yang ada di sebelah balai desa," ujar Tommy. "Oh, si Noni. Itu keponakan saya, Dek. Lama juga saya nggak pernah ketemu dia," ujar Pak Bambang. "Wah, kebetulan sekali, Pak. Sebenarnya ada acara apa, Pak, di rumah nenek?" tanya Tommy. "Oh, itu acara peringatan 1000 hari meninggalnya salah satu kerabat. Kalau begitu nanti setelah sholat isya, kita sama-sama datang ke sana, Dek," Pak Bambang menjelaskan. "Iya, Pak," jawab Tony sambil tersenyum dan segera beranjak dalam masjid untuk sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya, Tommy mencari-cari Pak Bambang di sekitar masjid, tetapi tidak menemukannya, sampai dia melihatnya berdiri di luar gerbang masjid. Tommy segera mendekatinya dan mengajaknya untuk segera berangkat. Mereka pun melaju melintasi jalan yang sunyi menuju rumah neneknya Noni tanpa bercakap-cakap lagi. Dan tidak berapa lama kemudian, mereka sampai di depan rumah neneknya Noni. Pak Bambang kemudian berdiri sambil merogoh kantong celananya dan memberikan 2 lembar uang 100 ribuan kepada Tommy. "Ini uang apa sih, Pak?" tanya Tommy. "Ini uang buat beli air mineral, dan sisanya kamu simpan saja untuk beli bensin," ucap Pak Bambang sambil beranjak masuk ke dalam rumah. Tommy kemudian memarkirkan kendaraannya lebih ke pinggir jalan karena banyak orang mulai berdatangan untuk melakukan acara zikiran di rumah neneknya Noni. Tepat sebelum Tommy masuk ke dalam,
Tiba-tiba dia dikejutkan oleh Noni yang menepuk pundaknya sambil berkata, "Tom, antar aku beli air mineral yuk." Tanpa berkata-kata, Tommy segera mengambil motornya dan membonceng Noni menuju kios tempat membeli air mineral. "Non, kamu disuruh pamanmu membeli air mineral ya?" tanya Tommy. "Iya, kok kamu tahu?" jawab Noni. "Ya, tahulah. Soalnya tadi kami sama-sama di masjid dan dia memberiku uang 200.000 buat beli air mineral dan sisanya aku dikasih untuk beli bensin." "Baik banget ya pamanmu," ujar Tommy. "Masa sih? Perasaan paman dari tadi itu di dalam rumah nenek deh. Gak pergi kemana-mana. Soalnya dia bantu beres-beres," tanya Noni keheranan. "Paman yang mana sih? Jangan bercanda, Non. Soalnya aku nyata-nyata dari tadi bersama Pak Bambang di masjid," ucap Tommy. "Tom, acara di rumah nenek itu adalah acara memperingati 1000 hari meninggalnya Om Bambang, tahu?" Noni pun berkata tak kalah terkejut. Tommy terserta kaget. Kilasan-kilasan pertemuannya bersama Pak Bambang kembali teringat. Dia mengingat Pak Bambang yang lebih banyak menundukkan wajahnya ketika mengobrol, merasakan hawa dingin ketika berada di dekatnya, wajah Pak Bambang yang terlihat pucat seperti orang kurang istirahat, tatapan orang di sekitar masjid yang melihatnya keheranan ketika berbincang dengan Pak Bambang. Dia tidak melihat Pak Bambang ikut sholat berjamaah dan tidak merasakan ada tambahan beban pada motornya ketika membonceng Pak Bambang. Dengan tangan yang masih bergetar, Tommy kemudian merogoh kantong jaketnya, tempat dia menaruh uang 2 lembar 100 ribuan. Dan alangkah terkejutnya dia, ternyata itu cuma 2 lembar daun kering. Jantungnya berdegup kencang dan secara spontan, dia menarik tali gas motornya lebih kencang. Dia tidak mendengarkan teriakan Noni yang memintanya segera berhenti, karena kios yang mereka tuju sudah terlewati. Demikianlah kisah mistis yang dialami oleh Tommy pada saat peringatan 1000 hari setelah meninggal. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.